Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azza wa jazakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Rabbuna Jalla dzikruh di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maka wajib bagi kita, hendaknya yang mengaku diri kita adalah orang-orang mukmin, kita bersyukur dengan karunia yang sangat besar. Betapa tidak, sebagian saudara kita mungkin di tempat lain diberikan kekuatan tapi nggak mampu untuk melangkahkan kaki mereka menuju rumah-rumah Allah. Maka ini merupakan karunia yang sangat besar. Ada yang mungkin ingin dan ada semangat, cuman diberikan sakit sama Allah, maka nggak mampu untuk melangkahkan kakinya. Maka dari itu kita sadar sampai sini bahwasanya ini merupakan karunia yang sangat besar. Tapi karena pembahasan banyak dan waktunya singkat, maka kita langsung saja. Kemarin kita sampai kepada bab doa. Salah satu ibadah yang disebutkan oleh Syekh, doa. Dan sekali lagi, dari mulai doa sampai yang disebutkan tentang nadar, yakni perjanjian, janji, yang disebutkan oleh Syekh itu bukanlah pembatasan. Namanya doa itu hanya itu saja, tidak. Itu hanya ala sabilil misal, itu contoh saja, contoh-contoh dari sekian banyak ibadah di dalam Islam. Dan ini lebih cenderung semuanya, hampir semuanya, kalau nggak mau dibilang semua, hampir semuanya yang disebutkan oleh Syekh itu berkenaan dengan hati, amalan hati, seperti itu. Kemarin sampai doa yang terakhir tentang hadis yang beliau bawakan, yakni hadis mukhul ibadah, hadis ad-du'a mukhul ibadah. Hadis tentang doa mukhul ibadah itu dinyatakan oleh para ulama kita dhaif. Dengan kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya letak dhaifnya di mana? Para ulama ahlul hadis tentunya yang menerjemahkan hal ini, yang menguraikan hal ini, karena di dalamnya ada siapa kemarin? Ibnul Lahiyah. Bahwasanya dihukumi dhaif setelah kitab-kitabnya terbakar. Kenapa setelah kitab-kitabnya terbakar? Karena beliau meriwayatkan hadis-hadis yang beliau sampai ke beliau terus diriwayatkan kembali kepada murid-muridnya itu dalam bentuk catatan. Maka ketika catatan itu terbakar, maka goncanglah hafalan dia. Maka dari sini, maka dihukumilah Ibnul Lahiyah itu adalah lemah setelah kitabnya terbakar. Adapun sebelum terbakar masih diterima, tapi dengan syarat ada 4 abadilah, 4 Abdullah. Iya tidak? Kemarin kita sebutkan ada 4 Abdullah. Ini menurut ulama ahlul hadis yang dia pertengahan, tidak tasyadud, tidak berlebihan mendhaifkan seluruh yang datang dari Ibnu Lahiyah, dan tidak bermudah-mudahan. Seperti itu. Siapa dia? Abdullah ibn Mubarak. Kemarin siapa? Abdullah bin Wahab, mumtaz. Terus Abdullah bin Yazid al-Muqri, terus Maslamah. Abdullah bin Maslamah. Keempat orang ini apabila datang beritanya dari Ibnu Lahiyah sebelum kitabnya terbakar, maka itulah yang diterima oleh para ahlul hadis. Dan diantaranya hadisnya adalah ad-du'a awal ibadah. Seperti itu. Terus sekali lagi ada penjelasan bahwasanya kemarin doa ya. Ada beberapa doa tentang doa. Ada keyakinan bahwasanya ada doa kalau di kubur tertentu atau di makam tertentu atau di tempat tertentu dia akan dikabulkan. Ini tidak, tapi dia doanya kepada Allah. Cuman ada keyakinan khusus. Kalau kita duduk di kuburnya Fulan bin Fulan, atau di tempat yang tertentu yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya.
Itu tidak bisa dikatakan dia melakukan kesyirikan, tapi tidak bisa dikatakan itu sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang tidak pernah dipraktekkan oleh salafun saleh. Karena dia doanya bukan kepada situ, bukan kepada si mayit, tetapi kepada Allah. Tapi meyakini bahwasanya di sisi kubur tertentu dia berdoa. Ini akan lebih mudah dimakbulkan. Makbul doanya. Akan mudah dikabulkan. Dari mana dia tahu? Karena perkara gini mas, konsepnya gini pak. Sesuatu yang gaib tidak akan bisa dikatakan iya dan tidak kecuali dengan syar'i, dengan dalil. Itu konsep dasar mengenai perkara gaib. Kalau ada perkara gaib, berarti kita cuman kerjanya sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Karena perkara gaib yang tahu cuman siapa? Allah. Hatta Nabi kita pun tidak tahu perkara gaib. Nah, itu konsep dasar tentang yang gaib. Ini doa di sini diterima atau tidak diterima, kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Ini tidak pernah dilakukan oleh salafun saleh. Baik sahabat, tabi'in dan tabi'in tidak pernah melakukan. Maka dari itu, hendaklah kita tinggalkan yang seperti ini. Kalau memang itu perbuatan baik, maka mereka dululah orang yang paling semangat. Mereka mengorbankan nyawanya, mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan umurnya, keluarganya bahkan, demi untuk apa? Untuk mengikuti sunnah nabinya Muhammad SAW. Maka kalaupun itu hal ini perbuatan baik, pasti mereka yang terdahulu mengerjakannya, dan pasti nggak mungkin disembunyikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kan waktu itu sudah dijelaskan, sampai kepakan burung yang ada di udara pun sudah dijelaskan. Iya tidak? Dulu sudah dijelaskan seperti itu tentang doa. Taib. Terus ada lagi. Ya ikhwah, kita mendengar bahwasanya kalau kita berdoa dengan wasilah kedudukan si fulan bin Alan. Nah gitu. Kita menggunakan kedudukannya Nabi kita Muhammad SAW. Kita berdoa dengan kedudukannya, maka itu bisa makbul dan seterusnya. Kalau kedudukan, dan ini pun juga ikhwah, ini tidak dikatakan syirik, tetapi tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari kalangan salafun saleh. Baik sahabat, tabi'in, tabi'in nggak pernah melakukan menggunakan doa dengan kedudukan ya Rob, dengan kedudukan nabimu, kedudukan wali fulan bin fulan, saya memohon begini. Nah gitu maksudnya. Mana keterangannya ikhwah? Salah satu contoh yang sangat jelas tentang hal ini ikhwah, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau tidak salah ingat, datang kepada Al-Abbas, pamannya Nabi kita Muhammad SAW, ketika dalam kondisi paceklik. Sekarang kita tanya, kedudukannya Al-Abbas di mata Allah sama Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sudah wafat Nabi kita, itu tetap kedudukannya lebih tinggi mana mas? Tetap kedudukannya lebih tinggi Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada yang mengalahkan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Hatta itu keluarganya sendiri. Pertanyaannya, kenapa Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika dalam keadaan paceklik datangnya ke Al-Abbas, bukan ke kuburnya Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa? Apakah dia mau meremehkan? Amirul Mukminin mau meremehkan Nabi? Tentu tidak. Beliau datang kepada Al-Abbas untuk didoakan kepada Allah. Dahulu semasa masih hidupnya Nabi kita Muhammad SAW, maka berdoa kepada beliau. Maka diturunkan hujan begini dan begitu. Setelah beliau wafat, kami minta doa sama engkau, berdoalah, maka diijabah. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Amirul Mukminin lebih paham, karena beliau adalah sahabat dekat Nabi kita Muhammad SAW dan menyaksikan bagaimana mempraktekkan Islam. Bukan katanya, bukan. Amirul Mukminin mempraktekkan Islam sebagaimana yang dia lihat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliaulah yang lebih paham, Al-Abbas termasuk, dan seterusnya, dan golongan para sahabat yang lain. Baik, itu sekelumit penjelasan tentang doa. Tapi pun tidak bisa dikatakan syirik, karena memang
memintanya kepada Allah. Tapi itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, oleh sahabat, tabi'in dan yang lain-lain. Kalaupun memang itu baik, maka mereka lah orang nomor satu yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena agama kita sudah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Enggak perlu ditambah, enggak perlu dikurang, enggak perlu. Semuanya sudah sempurna, itulah agama kita. Baik. Terus kemudian contoh ibadah yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, yaitu al-khauf, yakni rasa takut. Yani huwa infi'alun yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adha. Yani perasaan terdapat kekhawatiran di dalam hati akan terjadinya musibah atau bahaya terhadap dirinya. Itu namanya rasa takut. Ana singkat saja. Takut di sini ada berapa jenis? 3 jenis. Ada tiga jenis. Rasa takut di dalam agama kita, kalau dirangkum semuanya ada 3 jenis. Khaufu ibadatin wa ta'zimin wa sirrin. Yani takut ibadah wa ta'zimin. Takut ibadah itu yakni pengagungan. Yang maksudnya gimana? Wa huwa khauful 'abid minal ma'bud wa fihi tadhallul wal khudu' wa ta'zim. Maksudnya gimana? Yakni khauf ibadah, takut ibadah itu takut yang seperti apa? Yakni takut yang dia itu disertai di dalamnya merendahkan diri dan tunduk kepada yang disembah. Itu namanya takut ibadah. Itu merupakan takut ibadah. Nah, takut yang model seperti ini, Mas, ini tidak boleh dipalingkan kecuali hanya untuk Allah saja. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Bahasanya demikian. Takut gimana? Ada ulang kembali. Takut yang model seperti apa? Takut yang di dalamnya disertai dengan apa? Merendahkan diri dan tunduk kepada sesuatu yang disembah. Dalam konteks hal ini adalah Allah. Dan ini model takut yang seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Yakni takutnya kita sertai tunduk kepada Allah dan menghinakan diri di hadapan Allah. Takut model yang seperti inilah namanya takut ibadah. Ini secara singkat demikian. Dan memalingkan dari hal ini, wasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Dan memalingkan dari yang seperti ini adalah merupakan syirik besar. Terus yang kedua, khaufu tabi'i al-jibilli. Apa ini? Takut yang manusiawi, bawaan. Contohnya seperti apa? Ka'an yakhafal insanu nara wal aduwa wal hayawana al muftaris. Contohnya adalah seseorang ini takut yang tabi'i. Yang kedua ini takut yang tabi'i. Takut yang model kayak gimana? Ini takut yang manusiawi, yang wajar sebagai seorang manusia. Contohnya apa? Di sini dibawakan contoh takutnya seseorang kepada api. Bukan berarti kita tunduk dan merendahkan diri di depan api, tidak. Atau kita menyembah api, tidak. Ini tabi'i, wajar. Terus apa lagi? Binatang buas, wajar. Wajar tidak? Wajar, ikhwah. Ketika Musa alaihissalam takut melihat ular yang ditampilkan oleh penyihir. Surat Thaha ayat 68, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, wala takhaf, dan janganlah engkau takut. Begitu juga di ayat 46 Thaha, ketika melarang takut kepada 2 hambanya yang mulia. Siapa dia? Musa dan Harun. Wala takhafa, dan janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma asma' wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah,
bersama kalian. Kalian berdua. Siapa tadi? Musa dan Harun. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Artinya sudah tenang aja. Saya memantau kalian kok. Nah gitu. Kalau yang sudah memantau itu yang maha kuasa, bukan CCTV. Bukan. Ini yang maha perkasa, yang maha menyaksikan. Ini memantau, jangan takut. Nah gitu. Jangan takut. Ketika Nabi Musa pun juga mau keluar dari kota Mesir, pun juga merasa takut. Ketika melihat ular, takut. Dan ketika Musa dan Harun takut, juga disampaikan, jangan takut kalian berdua. Sesungguhnya aku itu melihat dan mendengar. Ya ikhwah, Allah melihat dan mendengar. Ini sedikit ta'liq. Melihat dan mendengar. Bahwasanya melihat dan mendengar ini yang ngomong siapa tadi? Siapa? Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Yang ngomong Allah. Berarti Allah itu bisa melihat, bisa mendengar. Cukup sampai situ saja. Jangan ditambah-tambahin. Berarti Allah itu mirip makhluk. Tidak, nggak ada yang ngomong demikian. Allah itu bisa melihat, Allah itu bisa mendengar. Titik sampai situ. Yang mengkabarkan siapa? Allah. Nggak perlu ditambahkan. Oh berarti mirip. Nggak ada yang bilang demikian. Jadi Allah itu nggak mirip dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiun basir. Allah itu tidak serupa dengan apapun dia. Nggak akan serupa apapun. Begitu. Ini surat Toha ayat 46 menjelaskan dengan sangat bagus tentang khauf tabi'i. Khauf secara fitrah manusiawi. Gitu. Itu namanya khauf tabi'i, takut musuh. Takut musuh. Ini bukan berarti kita takut musuh itu menghambakan kepada musuh, terus kita tunduk kepada musuh, terus apa lagi? Kita merendahkan diri, bukan, takut, biasa. Kemudian dia berlindung di balik baju besi. Nabi kita punya baju besi enggak? Untuk perang punya. Apakah kita mau mengatakan bahwasanya Nabi kita itu takut terus menghambakan pada musuh? Tidak. Nah, ini salah tempat. Namanya khauf itu seperti itu. Takut yang manusiawi, kena pisau dan seterusnya. Wah, ini ngeri. Terus termasuk kalajengking, ular dan seterusnya. Baik. Yang ketiga adalah al-khauf al-muharram, khauf yang haram. Khauf yang muharram ini ya ikhwah, ini yang menyebabkan seseorang menjadi putus asa. Ini yang tidak boleh. Kal qunut min rahmatillahi au ta'atul makhluqi fi maksiyati al-khaliq. Yang ketiga adalah khauf, rasa takut yang haram, nggak boleh. Yang bagaimana itu? Yaitu dia putus asa, takut yang menyebabkan putus asa kepada rahmat Allah. Takut yang bisa menyebabkan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya seperti apa? Seseorang apabila dia bermaksiat kepada Allah, nasallallahu salama wal afiyah, kemudian dia saking rasa buruknya dirinya, akhirnya dia putus dari rahmat Allah. Saya nggak bakalan diampuni, saya nggak akan dimaafkan oleh Allah, dan saya pasti menjadi penduduk neraka dan seterusnya. Dia masih hidup ngomong begitu. Nah, ini rasa takut kepada Allah tetapi yang menimbulkan putus asa. Ini haram. Letak haramnya di mana, Mas? Gimana, Pak? Silakan. Kok kenapa putus asa? Karena dia sering berbuat maksiat, dosa, melanggar peraturan syariat dan seterusnya. Nyata-nyata dia lakukan, dia putus asa. Letak haramnya ada di mana kira-kira? Mumtaz. Su'udon billah. Su'udon kepada Allah. Su'udon.
Kenapa suudzonnya? Allah itu nggak punya rahmat lagi. Nah, ya kan? Enggak Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, lihat. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dia pembunuh, dia penzina, dia penjudi. Ini bukan menghalalkan itu semua, bukan. Maksudnya ingin mengkabarkan bahwasanya rahmat Allah itu maha luas. Tapi pertanyaannya, ketika dia bermaksiat kepada Allah, masih dikasih hidup atau enggak? Ah, itu dia. Wah, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kita maksiat diampuni. Betul. Enggak salah Anda. Ketika bermaksiat dia bisa pakai dalil. Iya tidak? Pas pakai maksiat pakai dalil lagi. Innallaha la yaghfiru. Masya Allah. Ya, pakai dalil, Mas. Ketika maksiat. Tetapi ketika dia maksiat itu dalam kondisi hidup atau mati nantinya, kita tidak tahu. Kan gitu ya? Iya, kalau kita dikasih hidup terus kemudian kita masih sempat taubat ataupun inabah dan seterusnya. Alhamdulillah. Lah kalau enggak, the end sudah. Khalas intahal amr. Sudah sampai situ ya. Terus dari sini kita tahu ikhwah, ulama menjelaskan bahwasanya khauf muharram ini ada dua jenis, yakni khaufu sirri. Khauf sirri. Di antara yang tadi adalah takut karena putus asa. Takut disebabkan efeknya adalah putus asa. Ada yang menyampaikan bahwasanya takut yang haram ini ada dua. Yang pertama adalah khaufu sirri, mislu al-khauf alladhi yaqa'u min ba'din nas min al-awliya'i al-maqburin aw yakhafa min sanamin aw yakhafa min jinnin wa nahwi dzalik. Seseorang yang dia itu takut kepada, ini namanya khauf sir. Khauf yang dia itu nggak kelihatan, tersembunyi ya. Takutnya itu tersembunyi atau takut di dalam hati. Misalnya seperti apa? Seseorang takut dengan kuburnya aulia yang sudah dikubur. Misalnya begitu. Ini pun dijelaskan ikhwah. Kalau yang model seperti ini, kalau orang tersebut menganggap bahwasanya berhala, terus apalagi tadi, aulia yang dikubur, atau mungkin dan yang lain-lain dari hal itu, kalau dia memiliki keyakinan wa i'taqada annal makhuf minhu sababun liwuqu'i al-makruh fahada syirkul asghar. Kalau dia memiliki persepsi atau sebuah keyakinan di dalam dirinya, hal tersebut merupakan sebab. Garis bawahnya adalah sebab. Kalau itu merupakan sebab, tadi wali-wali Allah yang dikubur, contohnya begitu. Anak kasih contoh itu karena memang banyak yang terjadi. Seseorang takut dengan wali Allah yang sudah dikubur. Kalau ini merupakan sebab terjadinya bencana, ini merupakan syirik kecil. Walakin in khafa minal ghairi wa kana fi qarari nafsihi wa i'tiqadihi annahum yanfa'una aw yadurruna min dunillah fa hadha syirkul akbar. Nah, ini bedanya yang tadi. Kalau tadi menganggap sebagai sebab, kalau yang kedua bahwasanya ahli kubur atau wali-wali Allah yang memang dia orang soleh tapi sudah dikubur, itu dia secara zatnya dia sendirilah yang mendatangkan apa? Mendatangkan manfaat, mudarat, bahaya atau tidak bahaya, berarti ini masuknya kepada syirik besar. Paham bedanya? Kalau yang pertama tadi dia berkeyakinan dia hanya sebagai sebab. Kemarin sudah dijelaskan ya. Jelaskan belum tentang sebab itu ada 3? Sudah atau belum? Baik.
Kalau belum berhubungan dengan ini, Ana jelaskan sekalian. Sebab itu, manusia menghadapi sebab atau berkeyakinan tentang sebab itu ada 3 macam. Manusia, di tempat lain, Ana sampaikan. Ada 3 macam. Qismun ya'taqidu wa yaj'alu ma ja'alallahu sababan. Yani orang yang menjadikan sebab apa-apa saja yang Allah jadikan sebab. Artinya begini Mas, Allah menjadikan sesuatu itu sebagai sebab. Allah menjadikan sesuatu sebagai sebab, maka kita juga menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Allah mengatakan, ini bisa begini dengan sebab ini. Begitu. Contohnya apa Mas? Madu, Zam-zam. Allah dan Rasulnya menjelaskan. Rasulnya menjelaskan. Iya tidak? Terus apa lagi? Ruqyah. Iya tidak? Jadi sebab tidak? Sebab. Kalau Allah dan Rasulnya mengajarkan itu sebagai sebab, maka kita menjadikan sebab, maka ini benar. Yang kedua, qismun ya'taqidu wa yaj'alu ma lam yaj'alhu Allahu sababan. Apa artinya? Kelompok kedua yang berkeyakinan bahwasanya dia menjadikan sebab apa saja yang Allah nggak jadikan sebab. Jadi dia mengambil sebuah sebab yang Allah nggak menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Kalau tadi seseorang berkeyakinan ini sebab. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Ruqyah misalnya. Terus apa lagi? Zam-zam misalnya. Madu misalnya. Dan yang lain-lain yang terdapat di Alkitab dan Sunnah. Kalau yang ini Allah nggak menjadikan sebab dan dia jadikan sebab. Contohnya apa Mas? Ini masuknya kepada syirkun asghar. Syirik kecil. Kenapa? Dia menjadikan sebab hal tersebut membawa manfaat atau mudarat. Seperti itu. Sebab. Dia hanya menjadi sebab. Bukan dia yang menjadikan manfaat dan mudarat. Paham nggak Mas? Contohnya apa? Gelang. Anak kecil dipakaikan apakah? Kalung. Kalung apa? Benang. Atau orang hamil, kemarin Anan sampaikan begini, belum ya? Orang hamil dipakaikan apa di bajunya? Peniti. Untuk apa? Supaya bayinya, janinnya tidak diculik sama koyang. Jin. Kan gitu ya. Tidak diculik sama jin, tidak diambil. Pakai apa? Gunting. Pakai apa lagi? Peniti. Guntingnya ditaruh di bawah bantal. Itu bukan sebab. Kalau memang itu sebab, pasti diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita menganggap itu sebagai sebab. Kalau tidak, maka tidak. Dari mana? Apa hubungannya gunting sama peniti, sama jin? Maka kita bisa jawab pakai akal, bukan pakai dalil. Akal saja ikhwah. Kalau dalil sudah jelas, ini nggak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana penjelasannya? Kalau memang gunting itu sama peniti paling ditakuti oleh jin dan syaitan, niscaya yang paling aman adalah pabrik gunting dan pabrik peniti. Maka niscaya di sana nggak ada jin dan syaitan. Iya tidak? Karena di sana paling banyak sama peniti sama gunting. Begitu. Itu akal-akalan. Iya tidak? Tapi kenapa di sana itu masih ada mungkin presiden direkturnya korupsi, mungkin ini dan itu bermaksiat, dan ini karyawannya begini dan begitu. Itu hawa nafsu yang dibisikkan oleh syaitan. Syaitan nggak takut berarti di pabrik sana kan gitu. Berarti masih ada. Ya kalau paling aman harusnya di sana paling aman kan gitu ya. Ini nggak masuk di akal, bahkan nggak nalar lah gitu. Terus yang ketiga, qismun ya'taqid anna sababa mu'assirun bi dzatihi wa biyadihi jalbul manafi' wa daf'ul madar. Ini dia. Golongan yang ketiga, dia memiliki keyakinan bahwasanya sebab itu yang memberikan pengaruh. Dia bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu dia.
Ini golongan yang ketiga. Ini hukumnya gimana, Mas? Syirkun akbar. Ini syirik besar, sama kayak tadi. Sama kayak yang tadi. Bahwasanya al-khauf, rasa takut yang haram. Itu takut sirri. Kalau dia takut sirri itu adalah takut yang sembunyi-sembunyi di dalam hati. Misalnya contoh prakteknya seperti apa, Mas? Prakteknya, kalau kita lewat kuburan, Mas, lewat kuburan atau dulu image-nya adalah Casablanca. Nah, diapain, Mas? Lain mobil, klakson. Waliyadzubillah. Itu takut sama siapa? Jin. Ya kan? Nah, seperti itu. Kalau itu mengatakan atau meyakini bahwasanya itu sebagai sebab, maka dia syirik kecil. Kalau memang meyakini jembatan Casablanca itu bisa membunuh dan bisa membawa manfaat bagi manusia, itu syirik besar. Zatnya itu yang bisa membuat manfaat ataupun mudarat. Paham bedanya, paham ya? Tapi jangan tertipu dengan kalimat syirik kecil. Tetap dia itu syirik. Kenapa dikatakan kecil, Mas? Kenapa? Karena menjadi wasilah atau jembatan menuju syirik besar. Nah, gitu dia. Itu sudah tipis, Mas. Bedanya dengan syirik besar sama syirik kecil itu tipis bedanya. Begitu. Baik. Terus jenis yang kedua yang haram adalah ayyakhafa minan nasi fayatruk ma amarallah bihi minal amr wal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar khasyatan min makhluk. Nah, ini dia. Ini yang haram, enggak boleh. Gimana dia? Dia mentaati makhluk saking takutnya sampai dia meninggalkan sebuah perintah dari Allah. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena kaidahnya sudah sangat jelas. La ta'ata li makhlukin fi maksiyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Enggak boleh. Kita taat terus kemudian kita taat kepada makhluk. Terus kemudian di sana ada perintah yang harus ditabrak sama makhluk tersebut. Dia memilih taat sama makhluk, maka ini terlarang, haram. Gitu. Terus bagaimana takut yang terpuji itu yang seperti apa? Gitu konklusinya. Akhir dari pembicaraan ini adalah takut yang dia itu yang terpuji. Seperti apa? Takut yang dia itu bisa menimbulkan, menjauhkan diri atau menghalangi pelakunya dari perbuatan maksiat. Takut kenapa, Mas? Takut azab Allah. Dia muncul rasa takut. Bukan justru malah melakukan maksiat. Tetapi dengan seperti itu, dia justru menghalangi dia dan dirinya dengan maksiat. Jadi sebagai penghalang, rasa takut itu sebagai penghalang antara dia dengan maksiat. Jadi nantinya nggak bisa bermaksiat. Huwa mahala baina sahibihi wa baina maharimillah. Dia sebagai penghalang antara dia dan yang diharamkan oleh Allah. Ini takut yang dibolehkan. Karena takut dosa, ntar kalau dosa bisa diadab dan seterusnya. Iya, kalau saya hidup, kalau saya mati terus bagaimana? Kan gitu. Terus yang ketiga adalah ar-raja. Dalilur raja. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Apa itu raja? Raja ini adalah sebuah keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Itu namanya raja. Maka ayatnya yang dibawakan surat Al-Kahfi 110 oleh beliau.
Cek. Maka dalilnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalil tentang roja ini adalah Al-Kahfi 110. Kita azan dulu. Masih belum? Baik. Dalilnya beliau bawakan surat Al-Kahfi 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia mengharap pertemuan dengan Rabb-nya. Mengharap pertemuan dengan siapa? Rabb-nya, maka apa yang dilakukan? Falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Masya Allah, ini ada dua kalimat, penggalan kalimat yang menjelaskan kepada kita tidak cukup dengan beramal soleh. Apa arti semuanya? Barang siapa yang ingin mengharap pertemuan, ingin menginginkan, faman kana yarju, dia punya keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Allah, syaratnya harus apa? Falyamal amalan sholiha, maka dia mengerjakan amalan soleh. Cukup enggak? Enggak. Kata Allah enggak cukup. Satu lagi yang harus dipenuhi, apa dia? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak menyekutukan Allah, Rabb-nya dia, dengan suatu apapun. Tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Jadi enggak cukup dengan amalan soleh. Nah, kita break dulu. Habis.
Cek, cek. Bismillah. Nggak usah. Insyaallah suaranya nyampe. Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Taib. Dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala rahmatan wasi'ah bahwasanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Surah Al-Kahfi 110. Ini kalau diterjemahkan, barang siapa yang mengharap pertemuan, yang menginginkan pertemuan kepada Allah, maka dia harus beramal soleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan suatu apapun. Terus, ikhwah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ikhwah, namanya dia berharap ikhwah sesuai dengan ayat ini. Alhamdulillah bisa. Jadi kekuatannya enggak terlalu banget. Taib. Tadi dijelaskan, ikhwah, barang siapa yang ingin mengharapkan pertemuan, menginginkan pertemuan dengan Allah, maka dia harus beramal dengan amalan salihah. Sekarang pertanyaannya, amalan solih itu yang barometernya seperti apa? Kan gitu ya. Amalan soleh menurut siapa? Kan gitu. Al-Imam Fudail bin Iyad menjelaskan, ikhwah. Al-Imam Fudail bin Iyad ini salah satu guru di antara sekian banyak gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Salah satu muridnya adalah Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i itu muridnya beliau, Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau adalah salah satu tabi'in senior. Tabi'in yang teranggap diakui keilmuannya dan seterusnya. Kalau mau lebih luas, silakan merujuk tentang biografi beliau ketika belum jadi alim. Beliau jadi apa? Penjahat. Benar. Al-Imam Fudail bin Iyad ini penjahatnya ditakuti. Intinya demikian. Terus apa kata beliau tentang amalan salihah ketika menjelaskan surat Al-Mulk ayat kedua? Gimana? Khalaqal mautal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Untuk apa diuji? Mana yang paling baik amalan kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling baik, kata Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan adalah akhlasuhum wa aswabuhum. Beliau menjelaskan akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Beliau pun menjelaskan yang paling ikhlas dan yang paling benar itu seperti apa? La yaqbalul amal hatta yakuna khalisan wassawaban, kata beliau. Jadi amal itu tidak akan diterima sampai amalan tersebut menjadi amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Terus dijelaskan lagi oleh beliau, yang paling ikhlas itu yang bagaimana? Idza kana lillahi, jika amalan itu untuk Allah, bukan untuk si fulan bin alan, bukan untuk yayasan tertentu, bukan untuk bapak tertentu, bukan, hanya untuk Allah. Antum duduk di majelis ini hanya untuk Allah. Antum membaca Quran hanya untuk Allah, nggak perlu dipamerkan ke manusia. Wallahi nggak akan ikut mereka ketika antum diwafatkan oleh Allah masuk ke kubur, nggak akan. Tetap yang menyaksikan antum adalah amal-amal antum nanti, kan gitu ya, amal-amal kita. Terus apa kata beliau? Kan tadi yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling benar apa kata beliau Al-Imam Fudail bin Iyad? Idza kana 'ala sunnah, jika dia sesuai dengan sunnah. Berarti syaratnya harus ada dua, Mas, kata beliau. Ini gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Al-Imam Fudail bin Iyad. Salah satu muridnya Abdullah bin Mubarak yang tadi disebutkan di awal-awal. Dan yang seterusnya.
Abdullah bin Mubarak. Jadi mereka itu orang-orang besar semua, ikhwah. Kalau tidak salah ingat, Al-Imam Zahabi itu memuji Al-Imam Ibnu Mubarak, tidak ada ulama yang gelarnya paling banyak kecuali Abdullah bin Mubarak. Dia juga muarrikh, ahli tarikh, mufassir, muhaddis, mujahid dan seterusnya paling banyak gelarnya. Gitu. Nah, jadi syaratnya ikhwah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin mengharapkan pertemuan kepada Allah, maka dia harus mengamalkan amalan soleh. Dan amalan soleh itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad. Ini terdapat keterangannya di mana, Ustaz? Ada di tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau menjelaskan surat Al-Mulk ayat kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana yang paling baik amalnya. Paling baik itu seperti apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Ikhlas, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas itu seperti apa? Idza kana lillah, jika dia itu dikerjakan karena Allah. Aswabuhu, yang paling benar gimana? Idza kana ala sunnati, kata Al-Imam. Dia apa katanya? Jika dia di atas sunnah, artinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dipraktekkan oleh beliau. Jadi kaidah seperti ini bukan cuman didengungkan oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sampai dapat tuduhan Wahabi dan seterusnya. Tidak. Ini dari zaman dahulu sampai gurunya Imam Syafi'i pun juga mendengungkan seperti ini. Ini anak angkat kenapa? Supaya kita menepis oh itu pemahaman baru, semuanya harus ikhlas dan semuanya harus sunnah. Tidak. Al-Imam Fudail bin Iyad pun juga mengatakan demikian. Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Terus wa amalan wa ya'malu amalan salihah. Terus wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan. Maka dari sini ikhwah, para ulama menyimpulkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hal seperti ini, yang roja, harapan atau keinginan untuk menjadikan didapatkan keinginan tersebut, itu syaratnya harus bagaimana? Ajma'al arifuna ala anna roja la yasihu illa ma'al amal, kata beliau di dalam kitab Al-Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala hidup di tahun 700-an. Ini selevel dengan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apa? Telah sepakat para ulama al-arifun ala anna roja, bahwasanya roja, keinginan yang ingin didapat tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berharap ingin ketemu Robnya, dia harus tidak akan benar harapan tersebut kalau dia tidak melakukan amal. Jadi kalau cuman saya cuman sudahlah, saya berharap saja, tapi dia tidak mengamalkan sebuah amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah, maka ini adalah harapan harapan palsu. Gitu. Bukan alamat palsu ya Mas, tapi harapan palsu. Kenapa? Dia karena butuh amal. Taib, sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.